2021 di penghujung waktu. Banyak catatan tertoreh sebelum menutup buku. Pasang surut terjadi, mulai dari penanganan pandemi hingga dinamika panggung politik negeri. Saya, Friska Clarissa, menghadirkan ulasan akhir tahun dari Istana. Kita lihat sejumlah sorotan sepanjang tahun 2021. Penanganan pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian utama. Awal tahun 2021, jibaku mulai terasa. Pada Januari 2021, angka kasus COVID-19 mingguan mencapai 89.902 kasus dan puncaknya pada Juni lalu bahkan menyentuh angka 125.396 kasus. Di akhir tahun, babak baru dimulai dengan kedatangan varian Omikron di 115 negara yang menyebar cepat, salah satunya di Indonesia. 68 temuan kasus varian Omikron dalam waktu 2 pekan terakhir sudah jelas jadi alarm keras bukti cepatnya penyebaran varian itu. Apalagi satu kasus diantaranya dari transmisi lokal. Indikasi penyebaran varian ini semakin dekat jaraknya. Mobilitas kadung tinggi, langkah antisipasi jadi satu-satunya kunci. Yang terbaru, pemerintah menjadikan Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur sebagai salah satu alternatif pintu masuk bagi warga yang tiba dari luar negeri, serta lokasi karantina di Surabaya untuk mencegah penumpukan kedatangan di Jakarta. Serta menyiapkan alat deteksi baru, reagen PCR, dengan metode S-Gene Target Failure atau SGTF, yang dapat memberikan indikasi awal positif COVID-19 Omikron lebih cepat dalam waktu 4-6 jam. Mempertimbangkan opsi perpanjangan masa karantina 14 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri, mempercepat penyebaran vaksinasi di berbagai daerah, juga menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan jika lonjakan kasus kembali terjadi. Sorot mata juga tertuju pada suksesi kepemimpinan Panglima TNI. Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI 17 November lalu, menggantikan posisi Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Posisi Kasat yang ditinggalkan Andika diisi oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Lalu apa saja gebrakan Panglima dan Kasat pasca dilantik, serta tugas apa yang kini diemban oleh Hadi Cahyanto? Setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara November lalu, Jenderal Andika Perkasa bergegas menjalankan visi TNI adalah kita yang dijanjikannya. Begitu pula dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Beberapa hari setelah pelantikan, Jenderal Andika menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menekankan sinergi TNI Polri. Penanganan konflik di Papua juga jadi salah satu fokus utama Panglima. Dalam sejumlah kunjungan ke Papua, Jenderal Andika menekankan pendekatan baru yang akan dilakukan dengan pendekatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Sanksi hukum bagi anggota TNI pelaku tindak pidana juga mendapat atensi Panglima. Salah satunya kasus tabrak lari dan pembunuhan oleh 3 oknum TNI terhadap 2 warga di Nagrek, Jawa Barat. Jenderal Andika memerintahkan pelaku dihukum tegas. Satu komando dengan Panglima, Kasat pun menegaskan TNI AD akan tunduk pada supremasi hukum bagi siapapun oknum anggota yang melakukan tindak pidana. Sementara puna tugas sebagai Panglima, Hadi Cahyanto ditugaskan Presiden menjadi Komandan Lapangan Persiapan MotoGP Mandalika di Lombok. Berikutnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden memastikan segala isi dalam aturan itu tetap berlaku. Tapi di sisi lain, sejumlah pihak, terutama kelompok buruh, mendesak pemerintah untuk menganulir ketentuan upah minimum dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK. Lalu formulasi seperti apa yang harus diambil pemerintah dan DPR agar cacat formil tidak kembali terulang? Pertama kali sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan itu dinyatakan MK cacat formil karena proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah pakar hukum tata negara meminta pembentuk undang-undang tidak pilih-pilih isi putusan yang menguntungkan dan memberi ruang bagi publik turut serta, baik kalangan koalisi maupun oposisi, agar tak ada gugatan di kemudian hari dan benar-benar efektif saat diundangkan kembali. Selanjutnya, dinamika politik luar negeri Indonesia. Tensi di Laut Cina Selatan masih menjadi sorotan di sepanjang tahun, terutama bagi negara-negara di kawasan. Di sisi lain,
tahun ini menjadi langkah awal bagi Indonesia mengambil sejumlah momen penting di kancah dunia. Salah satunya dengan mengemban keketuaan kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia atau G20. Konflik Natuna memanas kembali pada awal Desember setelah Tiongkok menuntut Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam karena mengklaim wilayah itu miliknya. Ketegangan di Laut Cina Selatan juga mendapat tanggapan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken. And regionally, it means a region where countries are, and the relationship between them is defined by collaboration and cooperation, not coercion. And so that's the kind of Indo-Pacific that I think not only do we want to see, but people throughout the region want to see, including in Indonesia. Di sisi lain, Indonesia telah memulai sejumlah langkah strategis di kancah dunia. Antara lain, memegang presidensi G20, juga telah dan akan menjadi tuan rumah World Superbike Mandalika, Indonesia Badminton Festival, hingga MotoGP. Sementara isu perombakan kabinet tidak pernah surut jadi bahasan sepanjang tahun ini. Terakhir, Presiden Jokowi menekan Perpres nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang mengatur penambahan kursi wakil menteri. Sebelumnya juga PAN sudah merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Benarkah tanda-tanda reshuffle semakin dekat? Isu reshuffle kembali terdengar di akhir tahun sejak Presiden menambah kursi Wakil Menteri Sosial lewat Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Hingga saat ini ada 24 kursi Wakil Menteri. 15 diantaranya sudah diisi sejak Kabinet Indonesia Maju diperkenalkan 2019 lalu. Ada 9 jabatan Wakil Menteri yang masih kosong. Istana lewat Mensesnek Pratikno menyebut posisi wamen kosong tidak serta-merta menjadi sinyal perombakan kabinet. Dalam Perpres kelembagaan, beberapa kementerian memang ada posisi wakil menteri, tetapi tidak semuanya diisi. Diisi sesuai kebutuhan, ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Kedatangan kawan baru di koalisi Partai Amanat Nasional juga jadi salah satu sinyal reshuffle yang belum terjawab, berpulang kepada Presiden, sang pemegang hak prerogatif. Waktunya membuka lembaran 2022. Pasang surut berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sudah pasti di depan mata. Tapi para pemangku kebijakan tak boleh lupa kepentingan masyarakat harus jadi yang utama dibandingkan politik praktis semata. Friska Clarissa, Subandi, Kompas TV, Jakarta.